Oke, Fa. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa buat diskusi? Soal dokumen-dokumen boleh, tapi secara umum. Atau yang lain juga boleh. Rekrutmen dan lain-lain gitu. Apa tuh? Ah, kok aku nggak dipanggil-panggil kerja ya? Oke. Apa tuh? Biasanya sejauh ini, Kayak, hah? hmm, Tahap paling jauh apa apa? ya? Sampai sampai mana tahap paling jauh? Ini aku malah yang tanya dulu nih. Wah, sehari bisa masukin beberapa lamaran gitu. Beberapa ya. Udah bisa sampai udah bisa Apa sampai beberapa. CV-nya yang nggak menarik? Hmm, Hmm. Puluhan sih, Oh sehari ya? puluhan. Oke. Iya, Oke. Terus sejauh ini em, kamu ngirimnya via apa aja? Ngirim lamarannya. baru cuma email, Jobstreet, LinkedIn, udah paling sama kayak nitip-nitip ke temen via Oke. WhatsApp. Oke. Nah, dari yang udah kamu lakuin tadi gitu, itu udah pernah ada yang lolos sampai tahap apa gitu paling jauh? Interview kah? Medical check up kah? Udah, Atau sampai level apa? eh, baru interview interview user sih, Sampai dengan interview udah user. interview. Mm-mm. Oke. Pertanyaanku, apakah itu adalah tahap yang kamu juga sering terhenti di interview user tersebut? Enggak, baru satu. Satu ya. Terus yang paling Mm-mm. sering terhenti di tahap mana? Kita ngomongin Lamaran paling sering. ditolak. Lamaran ditolak. Oke. Oke. Nah, menurut kecurigaanmu nih, yang salah CV-nya atau cara pakai CV-nya? eh cara CV-nya, cara pakai CV-nya juga. Kemarin tuh aku pakai CV yang Canva, itu yang penuh dengan colorful. Akhirnya aku Hmm. ganti karena sekarang kan aku dengar-dengar sekarang CV itu pakai ATS ya. Aku Oke. coba pakai kemarin pakai apa ya, linknya aku lupa deh. Aku pakai ATS di situ Hmm. yang cuma kayak Word doang ya sekarang modelan kayak Hmm. ATS. Sekarang kan Hmm. R kan katanya cuma pakai sistem Hmm. buat ngebaca CV-nya, ya udah aku pakai ATS sekarang. Oke. Makanya aku di dalam PDF satu PDF itu aku lampirin semua file-file pendukungnya langsung karena kan di CV aku di ATS-nya nggak ada fotonya. Oke. Terus setelah kamu rubah, kamu mulai pakai CV ATS-mu udah beberapa minggu atau beberapa bulan dong ya harusnya ya? Baru Atau beberapa dua belum? minggu lalu lah, Berarti kamu apa mulai kurang ya. mulai mulai melamar-melamar baru 2 minggu terakhir ini berarti? Kalau yang pakai CV-CV sebelumnya sebulan 2 bulan lalu. Oke, berarti sekitar 2 bulan pakai CV yang kreatif, terus baru dua Mm-mm. minggu pakai yang ATS, kayak gitu ya? Iya, iya Oke, betul. oke. Nah dari yang sudah kamu lakukan tadi, kan ada yang sudah menghasilkan interview, gitu kan? Oke, Mm-mm. apakah ada panggilan-panggilan yang lain? Nggak ada. Adanya sekalinya ada dia itu, kalau aku baca ulasan di Google ya, itu kebanyakan perusahaan perusahaan bukan perusahaan bodong sih ya, dia perusahaan invest punya BUMN tapi nggak digaji. Jadi kalau digaji kalau misalkan kita mendapatkan investor kayak Oke. gitu, padahal pelamarnya cuma sebagai customer service kayak gitu-gitu. Oh, oke, oke. Terus menurutmu gitu ya, em, kan pasti kan kita harus punya evaluasi diri sebelum nanti kita ambil tindakan diri kan gitu ya, gitu. Mm-mm. Nah, aku kasih jawaban secara umum ya. Aku udah ngintip CV-mu dan menurutku CV-mu oke oke aja. Menurutmu kendalanya di mana? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan nih faktor CV kita singkirkan, menurutmu kekurangan kamu di mana? Atau mana yang perlu ditingkatkan? Mungkin sejauh ini kan kamu Ini curiga gak sama sih, CV. Kak, aku Nah, sekarang insecure karena belum S1 nggak sih? oke, belum S1-nya itu dalam tanda kutip masih menempuh pendidikan atau Iya, aku sudah masih lulus tapi belum. Aku lagi masih nyari nempuh kerja pendidikan. pakai ijazah. Oh, oke. Nah, itu salah satu kendala yang harus kita diskusikan. Aku jawab dulu ya. Mm-mm. Plus minus, berarti kamu sekarang masih kuliah ya? Ngelanjut ya? Iya, Aku kasih iya. penjelasan dulu ya. Plus minus kerja sambil kuliah. Sebagian perusahaan itu akan merekrut orang yang dia sudah lulus pendidikan terakhirnya atau udah lulus kuliah.
sebagian perusahaan ada yang mau merekrut walaupun belum lulus kerja, belum lulus kuliah gitu. Nah, kondisimu nih, katakanlah kamu lagi lanjut pendidikan S1 gitu kan. Nah, harus disadari dulu, ada tipe-tipe perusahaan yang welcome sama mahasiswa yang masih aktif. Ada perusahaan yang nggak welcome dengan mahasiswa yang masih kuliah. Oke. Kenapa? Satu, fokusnya jelas. Perusahaan kalau ngelihat ada mahasiswa, dia statusnya masih kuliah, misalkan dari periode, misalkan kuliah 2021 strip sekarang gitu kan, masih jalan dong. Mm-mm. Iya. Maka untuk posisi-posisi yang memang membutuhkan ketepatan waktu dan lain-lain, takutnya nanti ini anak cepat lambat resign gara-gara pengen fokus sama kuliahnya. Dia nanti ini anak kebanyakan izin, alasan mau ketemu dosen dan lain-lain. Ini anak Dosen. nanti nggak kecapean, akhirnya kerjanya nggak fokus karena dia fokus untuk misalkan waktunya istirahat biar paginya kerja, ini malah jadi buat kerjain tugas dan lain-lain. Ada ketakutan-ketakutan yang membuat kayak begitu ya gitu. Ini sebenarnya hanya sebagian kecil alasan sih gitu. Tuh, Oke. putus-putus nih. Halo, Mm-mm. cek. Jadi Ya, cek. ada beberapa perusahaan yang semacam itu gitu. Dia nggak mau ngambil mahasiswa yang masih sekolah gitu dengan alasan tadi Mm. pembagian waktu lah, pengalaman yang belum mencukupi lah, nanti takutnya cepat lambat dia terindikasi akan resign lah untuk fokus dengan pendidikan gitu. Jadi ada perusahaan yang ya udahlah daripada kita rekrut kayak nggak ada lulusan baru yang bagus aja gitu kan ibaratnya gitu ya. Yang nomor dua, Mm-mm. ada yang tetap menerima. Maksudnya tetap menerima tuh gimana? Satu, performa orang ini di perusahaan ini itu tidak terlalu berpengaruh dia tuh masih kuliah atau enggak. Kayak gitu. Ada yang semacam itu. Yang kedua, jadwal kuliahnya tuh memang tidak mengganggu jadwal kerjanya. Jadi misalkan kuliahnya itu weekend, kelas karyawan malam, kerjanya Senin sampai Jumat pagi sampai sore. Nah itu nggak ganggu, jadi nggak masalah. Nah ada perusahaan yang semacam itu. Nah aku nggak tahu nih statusmu tuh gimana sekarang. Kuliah kamu itu, apakah kuliah kelas karyawan yang itu adalah di jam-jam yang tidak mengganggu jam-jam kerja normal pagi sampai sore ya, aku bilang pagi sampai sore, Senin, Jumat, Senin, Sabtu, mengganggu itu atau enggak? Kalau misalkan Mm. kuliah kamu itu adalah di kelas reguler ya bahasanya gitu ya, kamu di kelas reguler, maka saranku adalah silahkan cari kerja yang sifatnya itu remote, freelance, kayak gitu, atau yang remote aja gitu. Karena kalau remote itu kan kebanyakan kan yang penting atau based on project base gitu ya misalkan ya gitu. Freelance Iya. part time apa gitu. Itu banyak tuh yang tidak bermasalah dengan itu. Karena misalkan datanya yang penting hari ini jam sekian aja udah kelar gitu. Ibaratnya lokasi juga gak masalah, itu seluruh dunia gitu. Ya kan? Karena ibaratnya mau nabrak deket-deket di jam kerjamu ya itu urusanmu. Yang penting aku pengennya di deadline ini. Misal kamu copywriting atau content writing gitu, udah kelar gitu. Nggak apa-apa. Itu kalau jadwal kuliahmu kelas reguler. Tapi kalau karyawan, kelas karyawan, dan itu memang nyata-nyata tidak mengganggu jadwal reguler orang kerja, maka di CV itu tuliskan untuk memudahkan kita punya penafsiran yang sama bahwa Pak, Bu, saya daftar di sini tidak akan mengganggu jadwal. Kenapa? Saya daftar di sini alasannya karena kan kamu walaupun belum lulus kuliah kan punya pengalaman kerja dulu tuh kalau aku lihat ya Iya. gitu. Mm-mm. Nah, ibaratnya saya nggak daftar di sini tuh saya punya pengalaman kerja ini, ya kan? Nah, urusan sekarang saya masih kuliah jangan dikhawatirkan ya. Karena saya sekarang tuh kelas karyawan malam. Nah, itu harus kamu tulis di CV-mu. Gimana cara nulisnya? Misalkan ada nama kampusnya, Universitas bla 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 bla. Periode Mm-mm. katakanlah 2022 strip sekarang. Jurusanmu Mm-mm. apa? Misalkan S1 akuntansi gitu. Terus bawahnya tulis aja kalau ada IPK IPK. Kalau nggak ada tulis aja kelas karyawan setiap Sabtu dan Minggu malam. Gitu aja. Kasih keterangan gitu nggak apa-apa di CV-mu. Itu untuk membantu Oh, pembaca bahwa kuliahmu tuh tidak akan mengganggu. Karena kalau nulisnya cuma pengalaman pendidikan biasa, waktu kapan strip sekarang, itu tafsirannya bisa beda-beda gitu.
gitu, ya kan? Nggak semua perusahaan tahu, gitu. Kan ada tuh kampus-kampus yang terkenal, aku nggak perlu sebut ya, kampus yang terkenal kelas karyawannya, ya benar, tapi di luar sana pasti banyak loh perusahaan yang atau orang-orang yang nggak familiar dengan itu, gitu, pasti ada juga kayak gitu. Jadi itu harus dituliskan begitu, harus ditulis begitu, biar apa tadi kekhawatiran orang yang masih kuliah itu tidak akan mengganggu. Itu dulu, oke? Yang selanjutnya bisa juga ada juga trik ya gitu bahwa yang kamu tulis di situ tuh cukup jangan cuma pendidikan terakhirmu doang. Misalkan pendidikan terakhirmu kan masih ongoing nih, kuliah nih. Nah, di CV-mu itu misalkan bisa ditulis kuliah sama SMA atau kuliah sama SMK gitu. Boleh. Oh. Atau misalkan kamu ekstensi D3 S1 gitu kan. Nah, D3-nya kan udah kelar tuh. D3-nya tulis, S1-nya masih ongoing, nggak apa-apa gitu. Jadi ada backup pendidikan yang kamu tulis di situ. Boleh gitu. Itu sebenarnya strategi aja dari penulisan yang ada di CV. Ingat ya, intinya biar pembaca nggak khawatir bahwa kuliahmu itu mengganggu fokusmu pada saat direkrut di sini, kayak gitu. Benar-benar. Oke, ya itu harus ditulis kayak begitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi trik lain, tapi ini lebih disesuaikan nanti case by case aja lah, di sesi detail aku jelasin. Ada yang kuliahnya itu nggak usah ditulis di CV, cukup pengalaman terakhirnya dia. Misal kamu nih, misalnya kamu SMA atau SMK, ya udah tulis pendidikan terakhir itu SMA atau SMK. Jadi pendidikan yang udah selesai, gitu. Jadi kuliah yang lagi jalan itu nggak ditulis di CV. Terus nanti jelasinnya kapan? Kalau interview baru dijelasin, gitu. Di kamu menyampaikannya waktu interview, boleh nggak? Boleh. Ini strategi juga, gitu. Cuman kan ini balik lagi ya, lebih ke kelancaran komunikasi sejak awal kan ya, gitu. Resikonya adalah pada saat lolos interview, waktu ditanya, oh ternyata kamu masih kuliah, ternyata di CV nggak tertulis, gitu. Kita cari yang udah lulus kuliah, ya nggak apa-apa, itu resiko memang, gitu. Ini kan cuma strategi-strategi aja dalam penyampaian informasi, masih masih kuliah atau enggak. Kalau kamu ngerasa bahwa mendingan aku tulis aja ah, tapi aku meyakinkan pembaca CV-ku, HR di perusahaan manapun bahwa kuliahku nggak bakal mengganggu kerjaku, nggak apa-apa, tulisin, gitu. Oke, itu adalah yang ada di CV dulu, kayak begitu. Oke, yang nomor dua adalah tadi kamu benar bahwa ngirim lamaran jumlah banyak, caranya udah benar, dokumennya udah lengkap, betul. Nah, sekarang coba kamu gunakan sosmedmu sebagai penunjang karirmu. Paling gampang tuh sosmed tuh apa sih? Ya, LinkedIn. Kalau ada yang lain ya Instagram, ya TikTok gitu-gitu. Atau misal kalau kamu mau aktifin semua sosmedmu, ibaratnya gini, gimana caranya orang nyasar di sosmedmu yang lain, itu bisa diarahin ke LinkedIn. Orang nyasar di TikTokmu, arahin ke LinkedIn. Bisa nyasar ke LinkedInmu. Orang nyasar di IG-mu, arahin ke LinkedIn. Misalnya di bio-nya tuh ada URL LinkedIn-nya gitu. Nah, nanti di LinkedIn-mu isinya profil profesionalmu. Gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau, rekrutmen itu sekarang kan ada dua cara tuh. Orang bisa lolos ke tahap selanjutnya tuh pakai dua cara. Ada orang yang sibuk ngelamar-ngelamar kerja terus lolos, lolos, lolos gitu kan. Tapi ada juga orang yang lolos tuh gara-gara ditawarin di DM gitu. Ditawarin lewat DM, terus akhirnya ya dikasih kesempatan untuk tes tes tes. Nah, kita nggak tahu nih your next job itu gara-gara melamar atau ditawarin, sehingga mending dua-duanya ini dioptimalkan. Gimana cara meningkatkan kemungkinan lolos gara-gara melamar? Ya tadi, dokumennya bener, cara ngelamarnya bener, intensitas tinggi, rutin aja gitu. Oke. Nah, sekarang ditawarin, dari sisi ditawarin ini caranya gimana? Ya tadi, exposure di sosmedmu gitu, berkoneksi. Paling enak tuh LinkedIn, bener-bener enak banget kalau udah tahu cara makainya gitu. Connect, 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 terus mulai ngobrol personal aja sama HR-nya gitu. Kesempatan tuh pasti ada, karena sebagian cukup besar ya, loker itu nggak diposting atau nyarinya susah. Mungkin kamu di grup loker udah langsung aku ngirim loker ratusan, ratusan, ratusan gitu. Itu sebenarnya masih nggak seberapa itu. Masih banyak loker-loker yang nggak diposting, nggak kelihatan gitu. Dan untuk ngumpulin segitu aja butuh waktu lama, belum ngefilter asli atau enggaknya gitu kan. Tapi yang loker-loker yang nggak kelihatan tuh masih banyak gitu. Sehingga salah satu cara untuk enak adalah pendekatan personal. Toh juga ada medianya yaitu LinkedIn gitu loh. Kamu nggak perlu nyamperin orangnya gitu. Jadi harus tuh LinkedIn di maintain. Lebih dari sekedar bikin akun yang lengkap, terus mulai sibuk ngelamar. Itu namanya memperlakukan LinkedIn kayak job portal. Kalau job portal gitu, bikin akun yang lengkap,
profilnya lengkap langsung sibuk nyari kerja. LinkedIn nggak bisa gitu. LinkedIn itu sosmed gitu. Unsur mednya itu Oh. apa? Media. Ya media apa? Ya media nemuin loker, media ngirim lamaran kan bisa tuh. Kamu nemuin loker di LinkedIn bisa, ngirim lamaran langsung lewat Mm-mm. LinkedIn pakai easy apply bisa. Itu kan baru unsur Mm-mm. media. Padahal LinkedIn itu sosial media. Kalau kamu memaksimalkan unsur medianya, unsur sosialnya mana? Gitu loh. Unsur sosial itu apa ya tadi? Connect ke orang baru, follow orang baru, rutin bikin postingan, komen ke postingannya orang, gitu-gitu. Dan lain-lain, gitu. Itu harus imbang balance. Memperlakukan sosial media itu ya imbang sosial dan media, gitu. Dan mustahil sih kalau menurutku, kalau misalkan nih kamu punya job portal, katakanlah punya akun di Jobstreet gitu ya. Kamu ngerasa bahwa Mm-mm. kesempatanmu di Jobstreet itu lebih banyak daripada di LinkedIn. Ini LinkedIn. subjektif aku banget ya. Kenapa? Karena kalau di Jobstreet itu kamu nggak bisa lihat muka HRD-nya gitu. Di LinkedIn kamu bisa. Bahkan kamu kunjungi, kamu tahu perjalanan karir dia. Mm-mm. Di LinkedIn itu bukan cuma kumpulan loker. HRD pada kumpul di LinkedIn. User pada kumpul di LinkedIn. Dan nggak ada akun setara LinkedIn sekarang. Belum ada gitu. Jadi dia masih bener-bener platform profesional. Bahkan ibaratnya pekerja yang nggak punya LinkedIn malah aneh gitu kan. Nah itu loh. Nah, maksudku adalah kalau pendekatanmu di LinkedIn cuma nyari loker dan ngirim, artinya belum optimal. Kamu beli HP Oh. mahal, kamu baru pakai fitur SMS, telepon, sama WA. Fitur yang lain nggak Mm. ada, gitu. Jadi kamu punya HP mahal, tapi baru fitur-fitur basic yang kamu pakai, misalkan. Jadi nggak kelihatan gitu. Kamu harus yakin, LinkedIn itu nggak cuma loker. Ada job seeker, ada HR, ada user yang bisa kamu, ada komunitas-komunitas yang bisa kamu follow, gitu kan, bisa kamu partisipasi di dalamnya. Nah, itu dioptimalkan. Keseimbangan antara gerakan dua ini, kemungkinan lolos gara-gara melamar atau ditawari, nanti aku yakin hasilnya bisa beda tuh, gitu. Berdasarkan tadi ya, oh aku baru sampai tahap ini, tahap ini, tahap ini gitu. Karena banyak faktor X gitu, yang nanti kita diskusikan di sesi detail aja kayak gitu. Oke. Nah, Oke. sementara buat aku tuh itu sih kalau aku ngeliat dari kamu sih gitu. Nah, ada pertanyaan yang lain nggak? Mungkin terkait LinkedIn atau terkait dengan interview atau terkait dengan nyari apa gitu-gitu sejauh ini yang kamu masih ada kendala gitu. Di CV aku sih udah ada LinkedIn sih. Dia juga Udah ada ya. auto auto ini. Hyperlink ya, udah ada URL ya. Iya, URL-nya gitu ya. iya. Oke, Heeh. bagus gitu. Terus kan ibaratnya Cuma itu apalagi. mm, cuma itu sih emang LinkedIn-nya dipakai buat ya eh, follow-followan sih banyak ya. Cuma Hmm. paling banyak memang langsung cari kerja, ngelamar, udah kayak dipakai kayak gitu sih. Hmm. Kurang interaksi, nggak pernah bikin postingan, Hmm. kurang komen-komen juga. Jadi Hmm. kalau Hmm. ngelihat eh, apa sih namanya tim HR atau yang lain bikin postingan tuh dibuka lowongan, silakan kirim ke email ini. Udah aku langsung kirim email tanpa ikut komen dan biasa pada komen interest gitu. Ya, sebenarnya sih gini ya, komen itu saranku pribadi juga nggak harus yang interested up, Mm, amin gitu-gitu, interest. nggak harus gitu. Jadi bahkan kalau nggak diminta tuh nggak apa-apa. Misalkan contoh, kamu punya koneksi HR, ya kan? Terus dia posting loker tuh, cara ngirimnya via email. Ya udah kamu kirimkan email, set, ngirimkan. Habis ngirim email, loker yang udah kamu lamar, back, kamu rekap dulu di Excel misalkan bahwa kamu harus punya histori kirim lamaran lo ya gitu. Di Excel biasanya aku saraninnya. Mm. Harus dibikin rekapan kayak begitu. Jangan mengandalkan rekapan platform. Aku kalau ngirim lewat email kan ada di pesan keluar. Aku ngirim lewat LinkedIn kan ada di historinya, ya kan? Di job portal juga ada. Jangan gitu. Kamu harus punya data di Excel. Biar dari data itu tuh kamu bikin tuh hari, tanggal, nama perusahaan, jabatan, dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa, keterangan gitu. Tanggal 1 misalkan di sini, ya kan? Tanggal 1 PT-nya PT ABC, daftarnya jadi CS, dapat lokernya dari LinkedIn, kirimnya via email, keterangan, baru mengirim gitu. Direkap tuh kayak begitu. Rekap Oh. pribadi, mau Google Sheet atau Excel. Biar apa? Mm-mm. Biar biar tuh evaluasi ke depan tuh enak. Satu, nanti kamu bisa evaluasi diri. Oh, dalam waktu seminggu aku udah ngirim 1.000 lamaran. Dari 1.000 lamaran yang udah ada panggilan itu
50 misalkan kayak gitu ya. Ya udah ada panggilan 50. Aku ngirim-ngirim lamaran kemarin tuh via email, via job portal ABC, via LinkedIn. Nah, dari 1000 lamaran, 50 kan lanjut tuh ke psikotes misal. Tapi Mm-mm. dari 50 ini, ternyata 40 tuh aku kirim via email, 10 aku kirim lewat LinkedIn. Padahal aku juga selain lewat email dan LinkedIn, aku ada yang kirim lewat job portal A, B, C. Evaluasi. Kok di sini panggilannya banyak? Berarti lewat email, berarti cara aku ngirim email udah bagus. Ini LinkedIn kok dikit, kenapa? Terus job portal ABC yang udah aku pakai, kok juga nggak menghasilkan panggilan. Kenapa? Apa ada yang salah? Apa perlu aku tinggalkan? Nah, gitu-gitu loh. Atau misalkan, Oke. ya paham ya gitu, evaluasi gitu. Mm-mm. Atau misalkan aku punya CV ku ATS. Aku punya dua CV ku ATS dan bukan ATS. Aku dalam waktu seminggu ngirim 1000 lamaran. Dari 1000 lamaran panggilannya 100. Dari 100 panggilan, itu ternyata yang 80 aku kirim pakai CV ATS. Yang 20 pakai CV kreatif. Kok bisa? Aku ngirimnya 50, 500 ATS dan kreatif, panggilan 100, tapi kok mayoritas ATS ya? Apa yang salah dengan yang kreatif gitu? Atau barangkali oke yang ATS aku udah paham lah. Ini yang kreatif tuh ada tetap ada panggilan loh. Berarti kan ETS tetap masih apa kreatif masih tetap dipakai tuh. Evaluasi tuh 20 panggilan yang lolos pakai kreatif tuh yang tipenya kayak gimana gitu. Nah, itu hal-hal semacam ini bisa untuk evaluasi. Atau dua, antisipasi. Antisipasi apa? Kadang itu banyak panggilan tes saking seringnya kita ngirim, kadang tuh kita ngirim lamarannya sekarang, didapat undangannya tuh 2 bulan lagi gitu-gitu. Maksudku, adanya rekap Hmm. kayak tadi kan enak gitu loh. Oh, kok ada email, dia bilangnya begini-begini, atau ada chat WA. Tapi kamu lupa ngelamar ke situ, kapan, ngelamar apa, kan di rekap ada. Oh iya waktu itu, gitu, gitu. Oh. Jadi biar enak, jangan mengandalkan ingatan. Terus antisipasi apa lagi? Antisipasi lowongan kerja palsu. Banyak perusahaan yang nggak kamu lamar tiba-tiba ngundang tes. Kalau kamu Mm-mm. mengandalkan ingatan, takutnya ingatanmu salah. Karena banyak juga loker-loker palsu yang pura-pura nama perusahaannya itu mirip sama nama perusahaan aslinya. Diserempet-serempetin mirip-mirip. Kalau kamu mengandalkan ingatan, nanti akhirnya sebenarnya kamu pakai perasaan. PT yang ada kata, misalnya ada kata karya-karyanya. Oh, waktu itu aku lamar sih ada kata karyanya gitu. Ya nggak bisa gitu. Mm-mm. Kalau di rekap ada, kamu nanti mikir, loh aku nggak ngirim lamaran, kok dapet chat, judulnya undangan tes. Berdasarkan lamaran yang ada kirimkan melalui ini, loh aku nggak ngirim. Kan bisa untuk antisipasi. Nah, banyaklah contoh-contoh yang lain manfaat dari rekap. Nah, barangkali sejauh ini kamu belum ngerekap, akhirnya kamunya juga belum tahu mana yang harus dibenerin. Oke? Karena kita nggak bisa serta-merta nyalahin CV. Nggak banyak panggilan, nggak banyak lolos administrasi gitu, CV diedit. Sering gagal di interview HR, CV diedit. Sering gagal di user, CV diedit. Kok kayaknya salah CV mulu. Kalau sering gagal di interview, ya belajar interview. Gitu. Sering nggak cocok digaji, ya pelajari tuh soal struktur skala upah, terus tanya sama dirimu, kamu butuh yang kayak gimana. Gitu. Jangan dikit-dikit sih, V. Nah, hal-hal semacam itu bisa dilakukan kalau rekapmu tuh rapi di situ. Dan aku yakin pasti rapi kalau udah ngelakuin kayak begitu gitu. Nah, mungkin ini belum belum hal yang belum kamu lakukan kan gitu. Nah, nanti silahkan Belum. dilakukan ya. Silahkan. Enak kok nanti kalau udah terbiasa kayak begitu. Histori ya begitu. Nanti kamu bisa ngajarin ke orang dengan cara yang sama. Karena apa? Banyak orang tuh sekarang eh, lemah di detail. Saking gampangnya nemuin info loker dan ngelamar. Kenapa? Tinggal klik 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 Iya klik benar. klik klik gitu. Akhirnya di detailnya kamu kurang bagus. Kamu nanti kelihatnya cuma secara permukaan. Aku udah ngirim banyak, kok nggak banyak yang manggil gitu. Padahal kalau mau didetailin satu-satu nih yang ini kamu dokumennya kurang, ini kamu kurang begini, yang ini kamu kurang ini kamu malah kebanyakan gini, ini palsu nggak sadar, ini apa gitu. Saking mudahnya kamu klik 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 klik, klik gitu, ya nggak sih? Nah, tapi Benar-benar. tetap, Benar. jadi dengan adanya kemudahan, menurutku tuh itu ibaratnya bisa digunakan untuk meningkatkan intensitas, tapi jangan menjadikan itu hal yang melengahkan gitu. Dan itu memang yang harus dilakukan gitu. Ini kita baru ngomongin faktor internal ya, faktor kamunya ya gitu. Kalau Mm-mm. ada faktor eksternal, misal sekarang lagi
resesi lah, lagi zamannya PHK lah, lagi zamannya ini, lagi lesu, lagi ini. Itu adalah faktor eksternal yang kamu nggak bisa mengendalikan. Tapi kamu Mm-mm. harus yakin bahwa setiap hari selalu ada loker baru gitu. Kamu tuh ibaratnya tuh harus punya keyakinan di luar sana itu gini, misal gini, aku tuh pernah kerja untuk perusahaan yang namanya tuh nama besar atau orang tahu, ya kan? Mm-mm. Tapi juga yang aku terima di perusahaan itu ya biasa aja. Nah, aku tuh pengen positive thinking bahwa mungkin di luar sana ada perusahaan yang namanya aku belum kenal, tapi bisa membuat komitmen hak dan kewajiban yang lebih bagus daripada yang aku udah pernah atau aku yang belum tahu gitu. Yakin aja di luar sana banyak perusahaan yang lebih bagus yang belum kenal kamu gitu. Nah, di sini adalah momen biar kamu tuh dikenal gitu. Ibaratnya tuh CV-mu tuh bagus, pengalamanmu tuh bagus, tapi belum banyak perusahaan yang tahu ada orang hebat kayak kamu. Makanya caranya memberitahu mereka, ya kan? Ngirim lamaran itu kan memberitahu mereka. Aktif di sosmed, branding, ya itu kan juga memberitahu mereka gitu bahwa ini loh ada orang sehebat saya. Tapi balik lagi, aktivitas di sosmed ini jangan sampai kamu jadi salah dinilai. Kamu pengen dikenal sebagai A, tapi aktivitasmu tuh malah bikin kamu cenderung dikenal sebagai B gitu. Nah, itu Mm-mm. juga Ya. juga jangan sampai tuh kayak begitu ya. Branding tuh kayak begitu. Jadi jangan sampai nanti kita diskusi bareng tuh soal personal branding kayak gitu karena aku juga ngurusin kayak gitu. Aku ngurusin branding juga kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu salah dari sisi situ. Kalau kamu pengen dikenal sebagai seorang ahli pertanian ya udah hari ini bikin postingan tips dan trik menanam tanaman di rumah, besok ngomongin foto-foto lagi jalan-jalan di sawah-sawah, besok lagi kamu foto soal teknik pengairan, teknik hidroponik, besoknya tips menanam timun di rumah dan lain-lain. Biasanya walaupun beda-beda, ini isinya tanaman semua, ya udah pertanian beratnya gitu. Nah, coba lakukan rutin semacam itu di sosmed yang kamu pilih. Paling gampang apa? LinkedIn. Karena LinkedIn itu adalah sosmed terdekat dengan perusahaan. Perusahaan punya orang, orang-orangnya punya LinkedIn. Job seeker isinya orang, orang-orangnya punya LinkedIn. Nah, masalahnya warga Indonesia, nih aku kasih tahu statistik ya. Jumlah warga Indonesia itu 200, katakanlah 285 juta sekarang. Yang punya akun LinkedIn 20 juta. Warga Indonesia total 280 juta. Oke. Yang punya LinkedIn baru 20 juta. Usia produktif dari usia 17 sampai 64 tahun itu sekitar 200 juta. Total warga itu ada 280 juta, usia produktif 200 juta. Dari usia produktif yang punya LinkedIn 20 juta. Berarti hanya 10% usia produktif yang punya akun LinkedIn. Sekarang nanti aku liatin 19 juta sekian atau 20 juta. Dari 20 juta akun LinkedIn orang Indonesia, sebagian itu orang yang udah kerja, nggak butuh loker. Sebagian adalah HRD. Paham nggak? Mm-mm. Jadi job Benar-benar. seeker tuh cuma dikit gitu. Nah, sekarang coba kamu pakai logika yang digabung-gabung dari yang kita obrolin tadi. Tiap hari itu pasti ada loker baru. Di luar sana ada perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa ngasih benefit bagus, tapi aku belum kenal. Memang sih, di luar sana itu banyak orang yang lebih hebat dari aku, pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih banyak. Tapi kan mereka nggak butuh loker. Banyak orang yang lebih hebat, lebih pinter, tapi mereka nggak kenal LinkedIn. Di saat kamu Mm-mm. bisa dapat loker dari LinkedIn, bisa ngobrol pendekatan bangun network sama HR di LinkedIn, itu orang-orang belum tahu gitu. Nah, itu loh, kamu harus punya motivasi itu. Jadi nanti akhirnya kegiatan LinkedIn itu padat gitu. Banyak orang menggunakan sosial medianya hanya untuk entertainment. Gak ada yang salah dengan entertainment. Tapi kalau memang bisa untuk ya cuan tadi, kenapa enggak gitu? Ya kan? Sama lah kayak ibaratnya rumah. Rumah itu kan ada orang itu privacy gitu. Tapi kan banyak ya yang kamu bisa lihat di media-media ada room tour kemana-mana malah itu jadi AdSense gitu kan. Banyak Iya. kan gitu. Nah itu loh. Itu memang ranah pribadi. Tapi kan pilihanmu sendiri. Ranah pribadi mau kamu hubungin ke karir atau enggak gitu. Tergantung kreativitasnya itu. Dengan teori probabilitas yang cuma angka doang tadi, harusnya kamu yakin banyak orang hebat yang nggak tahu LinkedIn gitu. Dan kamu punya akses. Ya barangkali itu yang perlu dioptimalkan aja.
secara umum itu dulu kalau terkait dengan dokumenmu, karena aku nggak masalah sama dokumen. Paling yang aku notice cuma dua tadi. Satu, soal pendidikan yang masih ongoing. Yang kedua adalah kurang optimalnya sosial media mungkin ya, gitu. Dari yang kamu lakuin gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, Wak? Sawa.